Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurmahidayati dari kelas PBA 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 118 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi endomembran dari PPT Prof. Mahanani. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui nih, sistem endomembran ini meliputi nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, vesikel, lisosom, dan juga vakuola. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat indikator dalam pertemuan keempat ini. Yang pertama adalah menjelaskan struktur dan fungsi sistem endomembran. Yang kedua, mencontohkan organel sel yang memiliki sistem endomembran, serta menjelaskan struktur, fungsi, dan juga peran organel-organel sel. Sistem endomembran adalah jaringan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat sel yang saling terhubung secara langsung maupun bertukar materi melalui transportasi vesikel. Pada sistem endomembran dinamik ini membentuk suatu jejaring yang terintegrasi sebagian besar organel yang saling terkait secara struktural maupun fungsional. Di sistem endomembran ini ada selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, berbagai jenis vakuola, dan juga ada membran plasma. Nah, sistem endomembran ini sangat berperan penting dalam memodifikasi protein serta transport protein ke membran serta organel ataupun keluar sel, dan memiliki peran penting dalam sintesis lipid dan juga penetralan berbagai jenis racun. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari prokaryotik sel. Pada sel prokaryotik itu tidak memiliki organel yang terbungkus membran. Fungsi dari metabolik ini tuh berada di sitoplasma. Selanjutnya ini adalah eukaryotik sel yang ada di tumbuhan. Prokaryotik sel tadi itu ada di hewan. Eukaryotik sel ini ada vakuola, nukleus, kloroplas, mitokondria, Golgi aparatus, dan juga retikulum endoplasma kasar. Pada sel eukaryotik memiliki membran internal yang dapat membagi sel menjadi ruangan, dan ruangan itu dapat melayani fungsi metabolik tertentu. Selanjutnya ini adalah tabel dari perbedaan sel hewan, sel prokaryotik, dan juga sel tumbuhan, yaitu sel eukaryotik. Nah, dapat dilihat sel hewan itu tidak memiliki dinding sel tumbuhan yang memiliki dinding sel. Kemudian, pada sel hewan itu memiliki vakuola yang kecil, dan tumbuhan memiliki vakuola yang sangat besar. Pada sel hewan ini tidak memiliki plastida, dan tumbuhan memiliki plastida, yakni kloroplas, kromoplas, dan juga leukoplas. Sel hewan memiliki sentriol dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Kemudian kita masuk kepada nukleus nih. Jadi nukleus ini tuh mengandung sebagian besar gen yang mengontrol sel eukaryotik. Selubung nukleus itu melingkupi nukleus yang memisahkan isinya dari sitoplasma. Selubung nukleus sendiri adalah membran ganda. Nah, kedua membran ini itu masing-masing adalah bilayer lipid dengan protein yang terkait, yang dipisahkan oleh ruangan yang besarnya itu sekitar 20-40 nanometer. Nah, pada selubung ini itu dilubangi oleh beberapa pori yang berdiameter sekitar 100 nanometer. Pada bibir setiap pori, membran dalam dan luar selubung nukleus itu menyatu. Kita masuk ke membran nukleus. Nah, di membran nukleus itu kan memiliki membran yang ganda ya, luar dan dalam. Nah, mereka itu juga memiliki lamina nukleus serta pori nukleus. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya itu adalah berkaitan erat dengan DNA nukleus. Kemudian melindungi komponen yang ada di nukleus, memisahkan nukleus dengan isi sitoplasma, dengan memisahkan kompartemen metaboliknya, serta kerangka struktural dari nukleus. Nah, ini ada gambar yang ungu, ini adalah nuclear envelope, dan juga yang green, ini adalah nuclear lamina. Lanjut, ini ada gambar 3D, jadi ini lebih memudahkan untuk membayangkan materi saat ini. Bisa dilihat ya.
Kemudian yang lanjutnya ini ada sama ya ini. Nah, ini adalah nuclear lamina functions. Nah, jadi fungsi dari nuclear lamina itu adalah yang A, yang tadi kan chromatin interactions. Nah, dia itu berfungsi sebagai mengatur organisasi genom serta struktur kromatin melalui interaksi langsung dengan kromatin. Nah, yang B tadi itu ada sequestration of transcription factors. Nah, laminanya ini tuh berfungsi sebagai mengatur ekspresi gen dengan meletakkan faktor transkripsi pada selubung inti yang membatasi ketersediaannya di nukleoplasma. Yang C itu ada cytoskeleton connection. Jadi dia tuh berfungsi sebagai memediasi hubungan struktural antara nukleus serta sitoskeleton, protein membran luar inti yang saling berinteraksi, yang gilarannya itu mengikat elemen sitoskeleton. Yang D tadi itu signaling. Nah, jadi menyediakan platform untuk perakitan kompleks protein yang terlibat dalam jalur transduksi sinyal. Selanjutnya yaitu endomembran memberikan stabilitas mekanis pada membran inti bagian dalam. Nah, terlibat dalam penentuan posisi inti, struktur kromatin, organisasi prokompleks nuklir, pemecahan selubung inti, dan pemasangan kembali selama mitosis, replikasi DNA, respon kerusakan DNA, perkembangan siklus sel, diferensiasi sel, polarisasi sel, sama sel migrasi, dan kontrol transkripsi. Nah, kemudian nukleus itu adalah tempat komponen ribosom disintesis dan juga dirakit. Komponen ini dilewatkan melalui pori nukleus ke sitoplasma. Kemudian semuanya bergabung untuk membentuk ribosom. Nah, ini adalah gambar dari nuclear pores atau pori nukleus. Nah, lanjut, apa aja bagian-bagian dari pori-pori nukleus? Nah, pertama itu ada annulus. Nah, di sini tuh mengelilingi bagian dalam pori dan strukturnya tuh memanjang seperti jeruji ke arah tengah. Kemudian ada columnar and luminal subunits. Jadi dibantu oleh protein transmembran yang seluruh kompleks pori ke dalam selubung inti. Ada fibril sitosol. Nah, jadi strukturnya itu memanjang dari kedua sisi kompleks dan berkumpul menjadi konfigurasi seperti keranjang di sisi inti kompleks. Kompleks protein itu berdiameter luar sekitar 120 nanometer. Nah, diameter salurannya itu 25 nanometer. Untuk mengatur perjalanan molekul antara inti dan sitoplasma, yakni import dan ekspor. Kemudian, molekul yang diizinkan masuk ke inti itu ada yang menghambat keluarnya DNA atau RNA. Molekul yang diizinkan meninggalkan inti yakni adalah subunit ribosom. Nah, jadi pada pori nukleus ini tuh termasuk transport pasif ya, yakni molekul polar kecil yang ion juga. Apabila transport aktif itu dia lebih selektif dan juga terregulasi ya, seperti makromolekul yang lebih besar dan protein dan RNA. Pada sel eukariotik ini sebagian besarnya itu dipenuhi oleh retikulum endoplasma yang berupa lipatan-lipatan yang banyak. Terdapat dua daerah retikulum endoplasma, yakni retikulum endoplasma halus dan juga kasar. Nah, mereka ini itu sangat berbeda dari struktur maupun fungsinya. Retikulum halus itu karena permukaan sitoplasmanya itu tidak mempunyai ribosom. Jadi, dapat dikatakan retikulum endoplasma yang kasar itu adalah memiliki ribosom yang menonjol di permukaan sitoplasmik membran. Jadi pada retikulum halus ini memiliki banyak fungsi. Nah, bisa juga berfungsi sebagai proses metabolisme, termasuk juga sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan juga menawarkan obat serta racun. Di samping itu, membuat protein sekretoris, retikulum endoplasma kasar itu merupakan pabrik membran yang tumbuh di tempatnya dengan menambahkan protein fosfolipid. Lanjut, ini adalah gambar retikulum endoplasma. Ya. Lanjut, ini ada ribosom menyusun protein sel pada retikulum endoplasma kasar. Jadi ribosom ini adalah tempat sel membuat protein. Dua produk. Jadi dalam
pembuatan protein di ribosom ini itu memiliki dua produk, yaitu ribosom yang bebas dan juga ribosom yang terikat. Jadi pada ribosom bebas ini tuh berfungsinya itu hanya di dalam sitosol. Namun kalau ribosom terikat itu umumnya tuh membuat protein yang dimaksudkan itu untuk pembungkusan dalam organel tertentu seperti lisosom atau untuk dikirim keluar sel. Nah, lanjut kita itu ada aparatus Golgi. Nah, Golgi ini tuh sebagai pusat manufaktur atau pengubahan, pengundangan, penyortiran, serta pengiriman. Nah, pada produk RE ini dimodifikasi dan juga disimpan, kemudian dikirim ke tujuan yang lain. Nah, di aparatus Golgi ini tuh terdiri dari kantong membran yang pipih sisterni. Nah, suatu sel yang dapat memiliki beberapa tumpukan kantung membran, yakni aparatus Golgi ini. Nah, membran setiap sisterni ini dalam satu tumpukan memisahkan ruangan internalnya dari sitosol. Vesikula yang berkonsentrasi di sekitar aparatus Golgi ini tuh sangat terlibat dalam transfer materi, di antaranya adalah Golgi dan juga struktur lainnya. Nah, ini adalah aparatus Golgi. Kita lanjut, ini adalah jalur pergerakan vesikula nih. Jadi yang pertama jalur biosintetik. Jadi awalnya itu dari sintesis protein yang dibantu dengan ribosom di retikulum endoplasma, kemudian dimodifikasi di badan Golgi, kemudian ditransport ke berbagai tujuan. Contohnya itu ke membran plasma, lisosom, ataupun vakuola. Nah, ada juga jalur sekretori, yaitu jalur endositik. Nah, jadi materi dari luar itu masuk ke dalam sel. Nah, menjadi vesikula hasil endositosis atau endosom itu. Kemudian lisosomnya itu matang. Nah, bisa dilihat ini adalah jalur biosintesis sekretori. Kemudian ini ada konstitutif, materi yang terbawa dalam vesikula akan dibawa dari tempat sintesis dan dikeluarkan dari sel secara kontinu. Contohnya materi untuk matriks ekstraseluler, termasuk materi untuk pembentukan dinding sel dan juga materi untuk membran sel. Yang kedua itu ada regulatif, jadi materi yang akan dikeluarkan dari sel disimpan dahulu dalam vesikula di dalam sel. Nah, materi itu akan dikeluarkan apabila ada stimulus yang sesuai nih. Contohnya, seperti sel saraf yang mengeluarkan neurotransmitter, sel pankreas mengeluarkan enzim pencernaan, serta sel endokrin melepas hormon. Di vakuola. Nah, vakuola itu kan di sel tumbuhan besar, namun di sel hewan itu sangat kecil. Nah, kita akan bahas nih. Jadi vakuola dan vesikula merupakan kantung terikat membran di dalam sel. Namun vakuola lebih besar dari vesikula. Vakuola sendiri mempunyai fungsi dalam pemeliharaan sel, seperti vakuola makanan yang dibentuk oleh fagositosis, vakuola kontraktil yang dimiliki oleh protista air tawar yang memompa air berlebihan keluar dari sel. Nah, sel tumbuhan dewasa ini umumnya mengandung satu vakuola sentral besar yang dibungkus oleh membran yang disebut tonoplast, yang merupakan bagian dari sistem endomembran. Nah, vakuola sel tumbuhan merupakan ruangan yang serbaguna. Nah, karena vakuola adalah tempat menyimpan senyawa organik seperti protein dan juga tempat penimbunan ion organik, utama dari sel tumbuhan seperti kalium dan klorida. Nah, ini adalah gambar hasil fotosintesis, gambar hasil mikroskopis dari sel tumbuhan. Lanjut, ini ada banyak sel. Jadi, terdapat banyak sel tumbuhan nih yang menggunakan vakuolanya sebagai tempat pembuangan produk samping metabolisme yang akan membahayakan sel sendiri jika produk samping itu terakumulasi dalam sitosol. Nah, jadi sebagian vakuola ini tuh mengandung berbagai pigmen yang mewarnai sel tersebut, seperti pigmen merah dan biru dari mahkota bunga yang membantu memikat serangga penyerbuk untuk datang ke bunga itu. Nah, vakuola ini itu juga dapat membantu melindungi tumbuhan melawan pemangsanya karena mengandung senyawa beracun atau beraroma tak sedap bagi hewan.
Nah, kita berada di ujung dari pembahasan kita nih, yakni lisosom. Jadi, lisosom itu adalah kantung terikat membran dari enzim hidrolitik yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul, yakni pencernaan intraseluler. Terdapat beberapa enzim lisosom yang dapat menghidrolisis protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Semuanya ini tuh merupakan kelas utama makromolekul. Nah, apa sih perbedaan dari lisosom dan vesikel? Jadi, lisosom ini adalah organel seperti vakuola ya, penghasil enzim lisosom, di mana berbentuk seperti kantung dan bulat. Protein lisosom ini itu dibuat di retikulum endoplasma dan membrannya di aparatus Golgi. Nah, kalau vesikula itu bentuknya itu memang mirip ya sama lisosom. Nah, tapi vesikel itu biasanya ada makanan, sedangkan lisosom itu tidak memiliki makanan. Nah, jadi endosom adalah vakuola yang mengelilingi bahan diinternalisasi selama endositosis, dibentuk di transmembran aparatus Golgi dan pada membran plasma. Nah, jadi ini adalah gambar terakhir di PPT kali ini, dan ini adalah pembentukan lisosom dan aktivitasnya ya. Bisa dilihat dan diamati. Dan cukup sekian dari penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.